Di video ini, di mana kita akan menjelajahi masa lalu yang menarik, masa Kanaan dan penghuni awalnya, antara tahun 3000 hingga 1500 sebelum Masehi. Dalam perjalanan kali ini, kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan penting yang membantu kita memahami kehidupan di wilayah yang kini dikenal sebagai Palestina. Apa sebenarnya Kanaan itu? Selanjutnya, kita akan menggali struktur sosial di Kanaan. Siapa yang memegang peranan penting dalam masyarakat ini? Bagaimana hubungan antar suku dan kota-kota kecil berlangsung? Untuk lebih lanjut, kita coba pendekatan dengan menjawab 10 pertanyaan berikut. Pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan Kanaan dalam konteks wilayah Palestina pada zaman kuno? Pada zaman kuno, Kanaan adalah nama yang digunakan untuk menyebut wilayah yang kini kita kenal sebagai Palestina dan sebagian bagian dari Yordania. Kanaan adalah lokasi yang strategis, terletak di persimpangan antara 3 benua, Eropa, Asia, dan Afrika. Wilayah ini memiliki kondisi geografis yang bervariasi, mulai dari dataran rendah, pegunungan, hingga pantai, sehingga menjadikannya sebagai tempat yang subur dan ideal untuk pertanian. Dalam konteks sejarah, Kanaan bukan hanya sebuah tempat, tetapi juga merupakan pusat peradaban yang kaya akan budaya, ekonomi, dan interaksi sosial. Suku-suku yang menghuni Kanaan pada masa itu sangat beragam, termasuk suku Kanaan, Amor, dan Filistin. Mereka mengembangkan kehidupan yang tergantung pada sumber daya alam yang tersedia, seperti pertanian dan perdagangan. Kanaan menjadi pusat perdagangan yang penting, menghubungkan jalur perdagangan dari Mesir di selatan hingga Mesopotamia di utara. Hal ini menjadikan Kanaan sebagai titik bertemunya berbagai budaya dan kebiasaan yang berkontribusi pada perkembangan identitas budaya masyarakatnya. Kehidupan sehari-hari masyarakat Kanaan sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Pertanian menjadi mata pencaharian utama dengan tanaman seperti gandum, anggur, dan zaitun yang banyak ditanam. Masyarakat Kanaan juga memelihara ternak sebagai sumber makanan. Selain itu, perdagangan memainkan peranan penting dalam kehidupan mereka, di mana mereka menjual hasil pertanian dan barang-barang kerajinan tangan ke suku-suku lain. Kanaan juga dikenal sebagai tempat yang memiliki kota-kota kecil dengan struktur sosial yang beragam, di mana setiap kota dikelola oleh pemimpin atau raja setempat. Namun, kehidupan di Kanaan tidak selalu damai. Meskipun tidak ada konflik nasional dalam pengertian modern, sering terjadi konflik antar suku dan antar kota kecil. Persaingan untuk menguasai sumber daya seperti tanah subur dan akses ke jalur perdagangan seringkali memicu pertikaian. Hal ini menciptakan dinamika yang kompleks di mana hubungan antar suku bisa bersifat baik atau buruk, tergantung pada kepentingan masing-masing. Dalam konteks Kanaan, kita juga menemukan pengaruh dari kekuatan luar, seperti Mesir, yang sering berusaha menguasai wilayah tersebut. Ini menunjukkan bahwa Kanaan tidak hanya menjadi pusat peradaban lokal, tetapi juga merupakan arena pertarungan bagi kekuatan besar yang ingin memperluas wilayah kekuasaannya. Pengaruh ini memperkaya kehidupan budaya Kanaan, meskipun kadang juga menimbulkan ketegangan. Secara keseluruhan, Kanaan bukan hanya sekadar nama wilayah, tetapi simbol dari sejarah yang kaya dan beragam. Dalam konteks wilayah Palestina pada zaman kuno, Kanaan menggambarkan kehidupan masyarakat yang dinamis, penuh tantangan, dan interaksi yang kompleks. Pemahaman tentang Kanaan penting untuk mengerti bagaimana sejarah membentuk identitas masyarakat di kawasan ini hingga saat ini.
yang kedua, suku-suku yang menghuni wilayah Kanaan selama periode 3000 sampai 1500 SM. Pada periode 3000 hingga 1500 SM, wilayah Kanaan dihuni oleh berbagai suku yang memiliki budaya dan tradisi unik. Salah satu suku utama yang mendominasi wilayah ini adalah suku Kanaan itu sendiri. Mereka dikenal sebagai penduduk asli Kanaan dan memainkan peranan penting dalam perkembangan sosial dan ekonomi kawasan ini. Suku Kanaan mengembangkan pertanian dan memanfaatkan tanah subur yang ada untuk menanam berbagai jenis tanaman seperti gandum dan zaitun yang menjadi komoditas penting dalam perdagangan. Selain suku Kanaan, suku Amor juga merupakan salah satu kelompok yang signifikan di Kanaan. Suku Amor diketahui berasal dari wilayah yang lebih utara dan bermigrasi ke Kanaan, membawa serta budaya dan pengetahuan baru. Mereka dikenal karena kemampuan bertani dan membangun kota, serta keahlian mereka dalam memelihara ternak. Pertemuan antara suku Kanaan dan Amor menciptakan interaksi yang dinamis dan memperkaya kehidupan sosial di wilayah tersebut. Tidak kalah pentingnya, suku Filistin juga menghuni wilayah pesisir Kanaan. Mereka datang dari daerah laut dan dikenal sebagai pelaut yang ulung. Suku Filistin membawa pengaruh budaya yang kuat dan memiliki keterampilan dalam kerajinan logam. Dengan adanya suku Filistin, kehidupan di Kanaan semakin beragam dan pertukaran budaya serta perdagangan antar suku menjadi semakin intensif. Hal ini menunjukkan bahwa Kanaan adalah tempat pertemuan banyak budaya yang saling berinteraksi. Setiap suku di Kanaan memiliki sistem pemerintahan dan struktur sosialnya masing-masing. Suku-suku ini seringkali membentuk kota-kota kecil yang mandiri, di mana mereka memiliki pemimpin atau raja. Meskipun terpisah oleh perbedaan budaya, ada banyak hubungan dagang dan aliansi yang terbentuk di antara mereka. Namun, seperti halnya dalam banyak peradaban kuno lainnya, perbedaan kepentingan dan sumber daya seringkali memicu konflik antar suku yang kadang tidak dapat dihindari. Suku-suku ini tidak hanya terlibat dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga dalam ritual keagamaan. Masing-masing suku memiliki dewa dan tradisi keagamaan yang berbeda, yang seringkali melibatkan upacara dan pengorbanan. Hal ini menunjukkan bahwa aspek spiritual dan kepercayaan memainkan peranan penting dalam membentuk identitas dan interaksi sosial di Kanaan. Masyarakat Kanaan secara keseluruhan memiliki kepercayaan yang sangat terikat dengan alam dan kehidupan sehari-hari mereka. Secara keseluruhan, wilayah Kanaan pada periode 3000 hingga 1500 sebelum Masehi adalah tempat yang kaya akan keberagaman suku dan budaya. Dengan suku-suku seperti Kanaan, Amor, dan Filistin, wilayah ini menjadi pusat interaksi yang dinamis meskipun tidak jarang mengalami konflik. Keberadaan berbagai suku ini membentuk identitas Kanaan yang kompleks dan mengatur dinamika sosial yang berlangsung selama berabad-abad. Kanaan bukan hanya sekadar tanah yang subur, tetapi juga tempat pertemuan yang memperkaya sejarah umat manusia. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana kondisi geografis dan lingkungan Kanaan mempengaruhi kehidupan masyarakatnya? Kawasan Kanaan terkenal karena kondisi geografisnya yang sangat beragam. Terletak di persimpangan antara tiga benua, yaitu Eropa, Asia, dan Afrika. Wilayah ini memiliki banyak jenis lanskap, mulai dari pegunungan yang menjulang tinggi hingga dataran rendah yang subur. Keberagaman ini menciptakan iklim yang berbeda-beda di berbagai bagian Kanaan, yang pada gilirannya memengaruhi cara hidup masyarakatnya. Masyarakat Kanaan memanfaatkan sumber daya alam yang ada, tergantung pada kondisi geografis tempat mereka tinggal. Salah satu fitur utama dari geografi Kanaan adalah dataran rendah yang subur di sepanjang pantai Mediterania. Daerah ini ideal untuk pertanian karena tanahnya kaya akan mineral dan air tawar yang cukup melimpah. Masyarakat di wilayah ini mengembangkan teknik pertanian yang efektif dan mampu menanam berbagai jenis tanaman, seperti gandum, zaitun, dan anggur.
Hasil pertanian ini menjadi sumber utama makanan dan pendorong utama ekonomi masyarakat yang membantu mereka bertahan dan berkembang. Di sisi lain, pegunungan di bagian timur Kanaan memiliki kondisi yang lebih menantang untuk pertanian. Masyarakat yang tinggal di wilayah pegunungan seringkali bergantung pada ternak sebagai sumber makanan utama. Mereka menjadi penggembala yang mahir, memindahkan ternak mereka antara padang rumput yang berbeda sesuai dengan musim. Kehidupan di daerah pegunungan juga membentuk pola sosial yang berbeda, di mana masyarakat lebih terisolasi tetapi memiliki tradisi yang kaya dan kuat. Hal ini menciptakan keragaman budaya di antara suku-suku yang menghuni Kanaan. Selain itu, keberadaan sungai dan danau di Kanaan juga sangat berpengaruh pada kehidupan masyarakat. Sungai Yordan, misalnya, menjadi sumber air yang vital bagi pertanian dan kehidupan sehari-hari. Masyarakat Kanaan memanfaatkan aliran sungai untuk irigasi dan mengairi lahan pertanian mereka. Selain itu, danau dan sumber air tawar menjadi tempat berkumpulnya masyarakat untuk melakukan kegiatan sosial dan ekonomi, seperti perdagangan dan pertemuan komunitas. Lingkungan Kanaan yang beragam juga menghadirkan tantangan, seperti perubahan iklim yang dapat mempengaruhi hasil pertanian. Masyarakat Kanaan harus beradaptasi dengan kondisi ini, yang seringkali mengharuskan mereka untuk mengubah pola tanam dan cara bercocok tanam. Mereka belajar untuk mengelola sumber daya dengan bijaksana dan menciptakan sistem yang dapat bertahan dalam jangka panjang. Keterampilan ini tidak hanya mencakup pertanian, tetapi juga pengelolaan air dan penggembalaan ternak. Secara keseluruhan, kondisi geografis dan lingkungan Kanaan sangat mempengaruhi kehidupan masyarakatnya. Keberagaman lanskap yang ada menciptakan berbagai cara hidup, pola sosial, dan budaya yang unik. Dari pertanian yang subur di dataran rendah hingga kehidupan penggembala di pegunungan, setiap suku mengembangkan keterampilan dan tradisi yang berkaitan dengan tempat mereka tinggal. Dengan demikian, Kanaan bukan hanya sekadar lokasi geografis, tetapi juga merupakan mosaik kehidupan yang kaya, di mana alam dan manusia saling berinteraksi dan membentuk sejarah yang tak terlupakan. Pertanyaan yang keempat, apa peran pertanian dalam kehidupan ekonomi masyarakat Kanaan? Pertanian memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan ekonomi masyarakat Kanaan pada zaman kuno. Wilayah ini dikenal karena tanahnya yang subur, terutama di daerah dataran rendah dekat pantai Mediterania. Masyarakat Kanaan memanfaatkan sumber daya alam ini untuk bercocok tanam, menghasilkan berbagai jenis komoditas yang menjadi makanan utama mereka. Tanpa pertanian yang efisien, kehidupan di Kanaan tidak akan seimbang dan berkelanjutan seperti yang kita kenal. Salah satu tanaman utama yang dibudidayakan di Kanaan adalah gandum. Tanaman ini merupakan makanan pokok yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Proses penanaman gandum memerlukan keahlian dan pengetahuan tentang musim dan tanah, sehingga petani Kanaan menjadi sangat terampil dalam mengelola lahan mereka. Hasil panen yang melimpah dari gandum tidak hanya mencukupi kebutuhan pangan lokal, tetapi juga menjadi komoditas untuk perdagangan dengan suku-suku lain, sehingga memperkuat posisi ekonomi Kanaan. Selain gandum, zaitun dan anggur juga menjadi tanaman yang sangat penting dalam pertanian Kanaan. Minyak zaitun dan anggur memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan digunakan dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari konsumsi sehari-hari hingga upacara keagamaan. Masyarakat Kanaan tidak hanya menanam tanaman ini untuk konsumsi sendiri, tetapi juga untuk dijual di pasar. Hasil dari perdagangan ini memberikan pendapatan tambahan bagi para petani dan memperkuat hubungan ekonomi antara suku-suku yang berbeda. Pertanian juga mempengaruhi aspek sosial dalam masyarakat Kanaan. Dengan adanya pertanian yang berkembang, masyarakat mulai membentuk komunitas yang lebih terorganisir. Mereka bekerja sama dalam proses penanaman, pengelolaan air, dan panen, sehingga memperkuat ikatan sosial di antara mereka. Selain itu, keberhasilan dalam pertanian seringkali menjadi simbol status dan kekuasaan dalam masyarakat
di mana pemimpin atau kepala suku yang mampu mengelola lahan dengan baik akan dihormati oleh anggota komunitas lainnya. Namun, pertanian di Kanaan juga menghadapi tantangan. Musim kemarau atau cuaca yang tidak menentu dapat mempengaruhi hasil panen. Oleh karena itu, masyarakat Kanaan harus pintar dalam mengelola sumber daya mereka dan menerapkan teknik pertanian yang dapat mengurangi risiko kegagalan panen. Mereka mengembangkan sistem irigasi untuk memastikan tanaman mereka mendapatkan air yang cukup dan beradaptasi dengan perubahan iklim. Keterampilan ini menunjukkan betapa pentingnya pertanian dalam kehidupan mereka, bukan hanya sebagai sumber makanan, tetapi juga sebagai bagian dari strategi bertahan hidup. Secara keseluruhan, peran pertanian dalam kehidupan ekonomi masyarakat Kanaan sangatlah fundamental. Tanpa pertanian yang berhasil, tidak akan ada stabilitas ekonomi dan sosial. Pertanian menciptakan sumber daya yang memperkuat masyarakat, memungkinkan terjadinya perdagangan, dan membangun komunitas yang saling bergantung. Kanaan bukan hanya dikenal karena kekayaan alamnya, tetapi juga karena kecerdasan dan kemampuan masyarakatnya dalam mengolah tanah untuk menciptakan kehidupan yang sejahtera dan berkelanjutan. Pertanyaan yang kelima, bagaimana perdagangan dilakukan di Kanaan dan apa barang-barang yang diperdagangkan? Perdagangan di Kanaan merupakan salah satu aspek penting yang mendukung kehidupan ekonomi masyarakatnya. Terletak di jalur perdagangan utama yang menghubungkan Mesir, Mesopotamia, dan wilayah lainnya, Kanaan menjadi pusat pertemuan berbagai suku dan budaya. Dengan kondisi geografis yang strategis ini, masyarakat Kanaan memanfaatkan peluang untuk melakukan perdagangan dengan suku-suku lain, baik di dalam maupun di luar wilayah mereka. Pertukaran barang tidak hanya menjadi sumber pendapatan, tetapi juga memperkaya budaya dan pengetahuan antar komunitas. Barang-barang yang diperdagangkan di Kanaan sangat beragam. Salah satu komoditas utama yang diperdagangkan adalah hasil pertanian seperti gandum, zaitun, dan anggur. Hasil pertanian ini tidak hanya memenuhi kebutuhan lokal, tetapi juga diekspor ke daerah lain yang membutuhkan bahan makanan. Masyarakat Kanaan mengembangkan sistem pertanian yang efisien sehingga dapat memproduksi surplus yang cukup untuk dijadikan barang dagangan. Komoditas pertanian ini menjadi sangat berharga, terutama di daerah-daerah yang kurang subur. Selain hasil pertanian, kerajinan tangan juga merupakan bagian penting dari perdagangan di Kanaan. Masyarakat Kanaan dikenal mahir dalam membuat barang-barang kerajinan seperti tembikar, tekstil, dan perhiasan. Produk-produk ini tidak hanya digunakan dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga dijadikan barang dagangan yang diminati oleh suku-suku lain. Keterampilan dalam kerajinan ini diwariskan dari generasi ke generasi dan menjadi identitas budaya masyarakat Kanaan. Perdagangan tidak hanya dilakukan dengan barter, tetapi juga menggunakan sistem nilai tukar yang lebih terorganisir. Masyarakat Kanaan seringkali menggunakan perhiasan atau logam mulia sebagai alat tukar. Hal ini memudahkan transaksi antara pedagang, terutama ketika melakukan perdagangan jarak jauh. Pasar-pasar di kota-kota Kanaan menjadi tempat berkumpulnya para pedagang, di mana mereka dapat menjual dan membeli barang, serta bertukar informasi mengenai kondisi ekonomi dan sosial di daerah lain. Rute perdagangan yang dilalui para pedagang juga menjadi faktor penting dalam perkembangan ekonomi Kanaan. Para pedagang sering melakukan perjalanan jauh, melewati padang pasir dan pegunungan untuk mencapai tujuan perdagangan mereka. Dengan melewati berbagai daerah, mereka membawa serta kebudayaan dan pengetahuan baru yang diambil dari suku-suku lain. Interaksi ini tidak hanya memperkaya kehidupan ekonomi, tetapi juga menciptakan hubungan sosial yang lebih kuat antara berbagai komunitas. Secara keseluruhan, perdagangan di Kanaan adalah elemen yang krusial bagi kehidupan masyarakatnya. Dengan melakukan perdagangan barang-barang seperti hasil pertanian dan kerajinan tangan, masyarakat Kanaan mampu mengembangkan ekonomi yang berkelanjutan.
Sistem nilai tukar yang digunakan mempermudah transaksi, sementara rute perdagangan yang strategis menghubungkan mereka dengan dunia luar. Kanaan bukan hanya sekadar tempat yang subur, tetapi juga merupakan jantung perdagangan yang menghidupkan hubungan antar suku dan memperkaya kebudayaan di wilayah tersebut. Pertanyaan yang keenam, bagaimana struktur sosial masyarakat Kanaan dan peran masing-masing suku di dalamnya? Masyarakat Kanaan pada zaman kuno memiliki struktur sosial yang kompleks dan beragam, di mana berbagai suku memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Di puncak struktur sosial ini biasanya terdapat pemimpin atau raja yang dipilih berdasarkan kekuatan, kekayaan, dan kemampuan memimpin. Raja bertanggung jawab atas keamanan dan kesejahteraan masyarakat, serta seringkali dianggap sebagai perantara antara masyarakat dan dewa-dewa yang mereka sembah. Kepemimpinan ini menciptakan stabilitas dalam komunitas dan membantu mengatur interaksi antar suku. Di bawah raja, terdapat kelas nobility atau bangsawan yang terdiri dari para pemimpin suku dan kepala keluarga kaya. Mereka memiliki kekuasaan dan pengaruh yang besar, seringkali terlibat dalam pengambilan keputusan penting yang memengaruhi masyarakat secara keseluruhan. Bangsawan ini bertugas mengelola sumber daya, termasuk tanah dan hasil pertanian, serta mengawasi hubungan dagang dengan suku-suku lain. Mereka juga seringkali berperan dalam menjaga hubungan diplomatik dengan tetangga, sehingga membantu menciptakan perdamaian dan kerjasama antara berbagai komunitas. Suku-suku di Kanaan memiliki peran yang berbeda-beda dalam struktur sosial ini. Suku Kanaan sebagai penduduk asli seringkali menjadi pengelola utama lahan pertanian dan pengrajin. Mereka mengembangkan berbagai teknik pertanian dan kerajinan tangan yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat. Sementara itu, suku Amor dikenal karena kemampuan mereka dalam membangun kota dan menciptakan sistem administrasi yang efisien. Mereka seringkali menjadi penghubung antara suku-suku lain dalam hal perdagangan dan diplomasi, menjadikan mereka sangat berharga dalam konteks sosial. Suku Filistin juga memiliki peran yang signifikan, terutama dalam konteks militer dan perdagangan. Sebagai pelaut yang ulung, mereka membawa barang dagangan melalui jalur laut dan seringkali menjadi penghubung antara Kanaan dan negara-negara lain di sekitar Mediterania. Keterampilan mereka dalam kerajinan logam dan perdagangan menjadikan mereka mitra dagang yang diinginkan, serta memberi mereka posisi sosial yang kuat dalam masyarakat. Meski terkadang berkonflik dengan suku lain, mereka tetap dihormati karena kontribusi mereka dalam ekonomi Kanaan. Di tingkat bawah, terdapat kelompok masyarakat biasa yang bekerja sebagai petani, penggembala, dan pekerja kerajinan. Mereka adalah tulang punggung kehidupan sehari-hari di Kanaan yang mengelola lahan pertanian dan memastikan pasokan makanan. Masyarakat ini seringkali terikat pada kepala suku atau bangsawan yang menyediakan perlindungan dan dukungan ekonomi sebagai imbalan atas kerja keras mereka. Meskipun mereka tidak memiliki kekuasaan politik yang besar, peran mereka dalam ekonomi sangat vital bagi kelangsungan hidup komunitas. Secara keseluruhan, struktur sosial masyarakat Kanaan mencerminkan keragaman dan kompleksitas yang ada di dalamnya. Setiap suku, dari raja hingga petani, memiliki peran dan tanggung jawab yang saling berkaitan, menciptakan jaringan sosial yang kuat. Interaksi antara berbagai suku tidak hanya memperkuat hubungan internal di dalam Kanaan, tetapi juga menjadikan mereka mampu beradaptasi dan bertahan dalam menghadapi tantangan eksternal. Masyarakat Kanaan, dengan segala dinamikanya, adalah contoh hidup dari bagaimana keberagaman dapat menciptakan kekuatan dan ketahanan dalam sebuah komunitas. Pertanyaan yang ketujuh, jenis konflik apa yang sering terjadi antar suku dan kota-kota kecil di Kanaan? Wilayah Kanaan pada zaman kuno adalah tempat yang penuh dengan interaksi antara berbagai suku dan kota kecil.
dengan kekayaan sumber daya alam dan posisi geografis yang strategis, tidak jarang terjadi konflik di antara mereka. Konflik ini seringkali muncul karena persaingan dalam menguasai tanah subur untuk pertanian, yang merupakan sumber kehidupan utama bagi masyarakat. Setiap suku ingin memastikan kelangsungan hidup mereka dan memperoleh keuntungan dari hasil pertanian yang melimpah, sehingga perebutan lahan menjadi salah satu penyebab utama ketegangan. Selain masalah pertanian, perdagangan juga sering menjadi sumber konflik. Setiap suku memiliki jalur perdagangan yang mereka anggap vital untuk perekonomian mereka. Ketika satu suku merasa jalur perdagangan mereka terganggu atau diambil alih oleh suku lain, ketegangan segera muncul. Misalnya, suku Filistin yang menguasai jalur laut seringkali berselisih dengan suku-suku pedalaman yang mengandalkan perdagangan darat. Ketegangan ini kadang-kadang memicu pertempuran, di mana kedua belah pihak berusaha mempertahankan kontrol atas sumber daya dan jalur perdagangan mereka. Konflik juga dapat terjadi akibat perbedaan budaya dan keyakinan antara suku-suku yang berbeda. Masyarakat Kanaan terdiri dari suku-suku dengan latar belakang budaya dan kepercayaan yang beragam. Ketika satu suku berusaha untuk memperkenalkan tradisi atau praktik keagamaan mereka kepada suku lain, seringkali muncul perlawanan. Misalnya, penolakan terhadap praktik penyembahan dewa-dewa tertentu dapat menimbulkan ketegangan dan konflik. Ini menunjukkan bagaimana perbedaan dalam hal kepercayaan dan budaya dapat mengakibatkan pertikaian. Perebutan kekuasaan di antara para pemimpin suku juga menjadi penyebab konflik yang signifikan. Setiap pemimpin ingin memperluas wilayah kekuasaan mereka dan meningkatkan pengaruh di kalangan suku-suku lain. Ketika satu pemimpin berusaha untuk memperluas pengaruhnya, mereka mungkin melakukan serangan terhadap suku tetangga untuk menguasai wilayah atau sumber daya yang mereka anggap penting. Persaingan ini seringkali berujung pada pertempuran dan penguasaan wilayah baru yang dapat menyebabkan ketidakstabilan di seluruh Kanaan. Selain konflik yang bersifat langsung, ada juga ketegangan yang terjadi akibat pengungsi atau migrasi dari satu suku ke suku lain. Ketika suatu suku mengalami bencana alam atau kekurangan sumber daya, mereka mungkin berpindah ke wilayah suku lain. Hal ini bisa menciptakan ketegangan, terutama jika suku yang menerima pengungsi merasa terancam oleh peningkatan jumlah penduduk yang berasal dari suku lain. Pengungsi ini mungkin membawa tradisi dan kebiasaan mereka sendiri, yang dapat menimbulkan ketidakcocokan budaya dan sosial. Secara keseluruhan, konflik di Kanaan seringkali dipicu oleh faktor-faktor seperti persaingan sumber daya, perbedaan budaya, perebutan kekuasaan, dan pergeseran populasi. Masyarakat Kanaan belajar untuk beradaptasi dengan realitas ini, menciptakan sistem aliansi dan perjanjian yang memungkinkan mereka untuk menjaga keseimbangan dalam interaksi antar suku. Namun, meskipun ada usaha untuk menciptakan perdamaian, ketegangan dan konflik tetap menjadi bagian dari dinamika kehidupan di Kanaan, mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat yang kompleks ini. Pertanyaan yang ke-8. Apa yang menjadi penyebab utama konflik antar suku di wilayah Kanaan? Di wilayah Kanaan, berbagai suku dan komunitas hidup berdampingan, tetapi ketegangan dan konflik selalu mengintai di balik interaksi mereka. Penyebab utama konflik ini seringkali bersumber dari persaingan atas sumber daya yang terbatas. Tanah subur dan air yang cukup untuk pertanian adalah hal yang sangat berharga bagi setiap suku. Ketika satu suku berusaha memperluas lahan pertanian mereka atau menguasai sumber air yang vital, suku lain yang merasa terancam tidak akan tinggal diam. Pertikaian ini seringkali berujung pada konflik fisik yang merugikan semua pihak. Selain masalah sumber daya, perdagangan juga menjadi faktor penting dalam konflik di Kanaan. Suku-suku di Kanaan mengandalkan jalur perdagangan untuk mendistribusikan barang-barang seperti hasil pertanian dan kerajinan tangan. Namun,
Ketika jalur perdagangan yang telah ada diambil alih atau dipersulit oleh suku lain, ketegangan muncul. Misalnya, suku Filistin yang memiliki kekuatan di jalur laut sering berkonflik dengan suku-suku darat yang merasa jalur perdagangan mereka terganggu. Hal ini menunjukkan bagaimana ketergantungan pada perdagangan dapat memicu pertikaian. Perbedaan budaya dan kepercayaan juga merupakan penyebab konflik yang tidak bisa diabaikan. Masyarakat Kanaan terdiri dari suku-suku yang memiliki tradisi dan praktik keagamaan yang berbeda. Ketika satu suku mencoba untuk memperkenalkan kepercayaan mereka kepada suku lain, seringkali terjadi penolakan. Misalnya, konflik dapat muncul ketika salah satu suku ingin mendominasi praktik keagamaan tertentu di wilayah yang dihuni oleh suku lain. Ketidakcocokan budaya ini dapat memicu ketegangan yang berkepanjangan, menciptakan permusuhan antara suku-suku tersebut. Perebutan kekuasaan politik juga menjadi faktor penyebab konflik di Kanaan. Para pemimpin suku berusaha memperluas pengaruh dan kekuasaan mereka dengan menaklukkan suku-suku tetangga. Ketika satu pemimpin merasa bahwa posisinya terancam oleh kekuatan atau ambisi pemimpin lain, mereka mungkin mengambil tindakan agresif untuk mempertahankan dominasi mereka. Kekuatan militer seringkali menjadi alat utama dalam persaingan ini, dan konflik dapat pecah seiring dengan keinginan untuk menguasai wilayah baru. Migrasi dan pergerakan populasi juga menjadi faktor penyebab konflik. Ketika suatu suku mengalami kesulitan akibat kekeringan atau bencana alam, mereka mungkin mencari perlindungan dan sumber daya di wilayah suku lain. Hal ini dapat menciptakan ketegangan, terutama jika suku yang menerima merasa terancam oleh peningkatan jumlah penduduk baru yang membawa tradisi dan praktik mereka sendiri. Ketidakpastian mengenai bagaimana mengelola kehadiran pengungsi ini seringkali menyebabkan konflik yang berkepanjangan. Secara keseluruhan, penyebab utama konflik antar suku di Kanaan dapat diringkas dalam persaingan atas sumber daya, perdagangan, perbedaan budaya, perebutan kekuasaan, dan migrasi. Masyarakat Kanaan hidup dalam dunia yang penuh tantangan, di mana mereka harus terus-menerus bernegosiasi dan beradaptasi dengan realitas lingkungan dan sosial mereka. Meskipun banyak konflik yang terjadi, ada juga usaha untuk membangun aliansi dan kesepakatan yang dapat menciptakan stabilitas. Namun, dalam banyak hal, konflik adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan mereka, mencerminkan kompleksitas dan dinamika hubungan antar suku di wilayah Kanaan. Pertanyaan yang kesembilan, mengapa tidak ada yang bisa disebut sebagai konflik nasional di Kanaan pada masa itu? Di wilayah Kanaan, kondisi sosial dan politik sangat berbeda dibandingkan dengan konsep konflik nasional yang kita kenal sekarang. Masyarakat Kanaan pada masa itu terdiri dari berbagai suku yang memiliki identitas, budaya, dan kepentingan yang berbeda. Tidak ada satu entitas politik atau negara yang menyatukan mereka dalam identitas yang sama. Setiap suku, seperti suku Kanaan, Amor, dan Filistin, beroperasi secara independen dan seringkali terlibat dalam persaingan untuk sumber daya dan kekuasaan tanpa adanya rasa persatuan yang mendalam di antara mereka. Karena struktur masyarakat Kanaan yang terfragmentasi, konflik yang terjadi lebih bersifat lokal daripada nasional. Suku-suku ini berjuang untuk mempertahankan wilayah dan sumber daya mereka, tetapi tidak ada satu tujuan bersama yang menyatukan mereka untuk berjuang melawan ancaman eksternal. Konflik yang muncul biasanya berakar pada pertikaian antar suku mengenai lahan, air, atau kekuasaan, dan bukanlah pertikaian yang mengarah pada pembentukan identitas nasional atau kesatuan politik. Ini menunjukkan bahwa konflik yang terjadi lebih banyak dipicu oleh kepentingan lokal yang sempit. Dalam konteks ini, identitas suku menjadi faktor utama yang membedakan masyarakat Kanaan dari konsep negara modern. Setiap suku memiliki tradisi, bahasa, dan kebudayaan mereka sendiri, yang membuat mereka lebih terikat pada identitas kelompok daripada identitas nasional.
Hal ini menyebabkan mereka tidak memiliki semangat kolektif untuk membangun suatu negara yang lebih besar atau untuk melawan musuh bersama. Sebaliknya, mereka lebih cenderung untuk berperang satu sama lain demi kepentingan mereka sendiri. Konflik di Kanaan juga seringkali bersifat sementara dan tidak terstruktur. Banyak pertempuran yang terjadi adalah pertempuran kecil yang tidak memiliki dampak jangka panjang pada stabilitas keseluruhan wilayah. Ketika satu suku menang, itu tidak selalu mengarah pada penaklukan yang berkelanjutan atau penguasaan wilayah. Suku yang kalah seringkali mampu pulih dan melanjutkan kehidupan mereka, dan ini menciptakan siklus konflik yang berulang, bukan konflik yang menghasilkan perubahan politik yang signifikan. Selain itu, ketidakstabilan yang terjadi di Kanaan juga dipengaruhi oleh pengaruh luar. Masyarakat Kanaan seringkali terpapar pada kekuatan yang lebih besar seperti Mesir atau Asyur. Ketika ancaman eksternal datang, suku-suku tersebut seringkali lebih fokus pada menghadapi invasi tersebut daripada bersatu untuk melawan musuh yang lebih besar. Ini lebih lanjut menghilangkan kemungkinan terjadinya konflik nasional, karena perhatian mereka terbagi antara persaingan internal dan ancaman dari luar. Secara keseluruhan, tidak adanya konflik nasional di Kanaan pada masa itu disebabkan oleh struktur sosial yang terfragmentasi, identitas suku yang kuat, sifat konflik yang sementara dan lokal, serta pengaruh kekuatan eksternal. Tanpa adanya kerangka kerja yang menyatukan mereka dalam satu tujuan nasional, masyarakat Kanaan terjebak dalam siklus konflik yang tidak terorganisir dan tidak terarah. Hal ini mencerminkan realitas kompleks dari kehidupan mereka, di mana perjuangan untuk bertahan hidup lebih mendominasi daripada ambisi untuk membangun suatu kesatuan politik yang lebih besar. Pertanyaan yang ke-10. Apa dampak dari konflik lokal dan interaksi antar suku terhadap perkembangan peradaban di Kanaan dan sekitarnya? Di wilayah Kanaan, konflik lokal dan interaksi antar suku memiliki dampak yang signifikan terhadap perkembangan peradaban di kawasan tersebut. Meskipun konflik seringkali berujung pada ketegangan dan pertempuran, mereka juga menciptakan kondisi yang memicu inovasi dan adaptasi dalam masyarakat. Ketika suku-suku terlibat dalam pertempuran untuk merebut wilayah atau sumber daya, mereka dipaksa untuk mengembangkan strategi dan teknologi baru yang dapat memberikan keunggulan dalam pertempuran. Misalnya, teknik pertanian dan alat pertanian yang lebih baik dikembangkan untuk meningkatkan hasil panen, yang pada gilirannya mendukung populasi yang lebih besar. Selain inovasi dalam pertanian, konflik dan interaksi antar suku juga mendorong pertukaran budaya dan pengetahuan. Ketika suku-suku berperang atau berdagang satu sama lain, mereka tidak hanya bertukar barang, tetapi juga ide dan tradisi. Hal ini menyebabkan adanya pengayaan budaya di wilayah Kanaan. Misalnya, unsur-unsur dari budaya Filistin dapat memengaruhi suku Kanaan dalam hal seni, musik, dan praktik keagamaan. Pertukaran ini menciptakan suatu mosaik budaya yang beragam dan memperkaya pengalaman hidup masyarakat Kanaan. Selain inovasi dalam pertanian, konflik dan interaksi antar suku juga mendorong pertukaran budaya dan pengetahuan. Ketika suku-suku berperang atau berdagang satu sama lain, mereka tidak hanya bertukar barang, tetapi juga ide dan tradisi. Hal ini menyebabkan adanya pengayaan budaya di wilayah Kanaan. Misalnya, unsur-unsur dari budaya Filistin dapat memengaruhi suku Kanaan dalam hal seni, musik, dan praktik keagamaan. Pertukaran ini menciptakan suatu mosaik budaya yang beragam dan memperkaya pengalaman hidup masyarakat Kanaan. Namun, dampak negatif dari konflik lokal juga tidak bisa diabaikan. Ketegangan yang terus-menerus dapat menghambat stabilitas dan pembangunan jangka panjang. Ketika suku-suku terus-menerus berfokus pada pertikaian satu sama lain, mereka seringkali mengabaikan pembangunan infrastruktur dan sistem sosial yang lebih kompleks. Wilayah Kanaan yang kaya akan sumber daya bisa saja lebih maju jika bukan karena pengalihan fokus yang terus-menerus pada konflik.
Hal ini mengakibatkan kurangnya kemajuan dalam hal pemerintahan yang terorganisir atau sistem ekonomi yang mapan. Meskipun demikian, konflik lokal ini juga dapat berfungsi sebagai pendorong untuk membentuk aliansi yang lebih besar antara suku-suku. Ketika menghadapi ancaman yang lebih besar dari luar, seperti invasi dari kekuatan Mesir atau Asyur, suku-suku tersebut mungkin terpaksa untuk bersatu dan bekerja sama. Hal ini mengarah pada pembentukan koalisi yang dapat melawan musuh bersama. Proses ini, meskipun sering bersifat sementara, dapat menjadi langkah awal menuju pembentukan identitas yang lebih kolektif di masa depan. Dampak dari konflik lokal juga terlihat dalam perubahan sosial yang terjadi di dalam masyarakat Kanaan. Ketika suku-suku berperang, seringkali terdapat pergeseran dalam hierarki sosial dan struktur kepemimpinan. Para pemimpin yang kuat muncul sebagai hasil dari keberhasilan dalam konflik, dan ini bisa mengarah pada pembentukan pemimpin yang lebih otoriter atau pemerintahan yang lebih terpusat. Dengan adanya pemimpin yang lebih kuat, masyarakat mulai terbentuk menjadi lebih terorganisir, meskipun seringkali dalam konteks ketegangan dan kekuasaan yang terus berubah. Secara keseluruhan, konflik lokal dan interaksi antar suku di Kanaan memiliki dampak yang kompleks terhadap perkembangan peradaban. Meskipun menciptakan tantangan dan ketidakstabilan, mereka juga membuka peluang untuk inovasi, pertukaran budaya, dan pembentukan aliansi yang dapat memengaruhi arah sejarah wilayah tersebut. Dalam jangka panjang, pengalaman ini membentuk karakter masyarakat Kanaan, mendorong mereka untuk beradaptasi dan berevolusi di tengah tantangan yang ada. Ini mencerminkan dinamika yang kaya dari kehidupan manusia di Kanaan, dan bagaimana konflik dapat menjadi bagian dari proses pembelajaran dan perkembangan peradaban. Sekian penjelasan kita mengenai konflik dan kehidupan masyarakat di wilayah Kanaan pada zaman kuno. Dari pembahasan yang telah kita lakukan, kita dapat melihat bahwa meskipun Kanaan dikenal sebagai pusat pertemuan berbagai suku, kehidupan masyarakat di sana tidak lepas dari tantangan dan konflik yang terus berulang. Konflik lokal antara suku-suku yang seringkali dipicu oleh persaingan atas sumber daya bukan hanya menciptakan ketegangan, tetapi juga menjadi pendorong inovasi dan pertukaran budaya. Kita juga telah mengeksplorasi bagaimana struktur sosial masyarakat Kanaan dan cara mereka berinteraksi satu sama lain, memberikan gambaran yang lebih dalam tentang dinamika kehidupan mereka. Meski tidak ada konflik nasional dalam arti modern, interaksi antar suku dan konflik yang terjadi memiliki dampak yang signifikan terhadap perkembangan peradaban di wilayah tersebut. Semua ini mencerminkan kompleksitas hubungan manusia dan bagaimana mereka beradaptasi dengan lingkungan serta satu sama lain. Dengan memahami konteks sejarah ini, kita tidak hanya belajar tentang masa lalu, tetapi juga dapat menarik pelajaran berharga untuk saat ini. Konflik dan kerjasama antar kelompok masyarakat selalu ada, dan bagaimana kita menghadapinya dapat membentuk masa depan kita. Mari kita terus menggali lebih dalam sejarah dan belajar dari pengalaman yang telah dilalui oleh generasi sebelumnya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk memberikan like dan subscribe untuk konten-konten menarik lainnya. Jika ada pertanyaan atau topik yang ingin dibahas lebih lanjut, tinggalkan komentar di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya.